Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan bapak sekalian, pada sore hari ini kita akan ngobrol ringan mengenai BRIDA, itu Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi tepatnya topiknya adalah bagaimana transformasi dari Balitbank Daerah atau Balitbangda menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, sore hari ini kita ada seorang narasumber, yaitu Mas Lucky Pradita. Mas Lucky Pradita ini alumni dari ITS dan S2-nya adalah di bidang teknik sipil manajemen infrastruktur. Beliau adalah ASN dari BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya mengundang Mas Lucky karena kenal lama, ya, dan beliau adalah salah seorang yang banyak di lapangan sehingga banyak tahu mengenai seluk-beluk tentang dinamika pengembangan BRIDA, dan kita ingin mendapatkan sharing pengalaman beliau dalam mendampingi beberapa BRIDA ataupun calon BRIDA ini. Nanti mungkin ada sedikit sesi dari Mas Lucky untuk menyampaikan tentang beberapa hal penting menyangkut BRIDA ini, mulai dari aspek-aspek regulasi dan sebagainya. Tapi nanti Mas Lucky tolong lebih banyak bicara mengenai pengalaman lapangannya, ya. Iya, Pak. Oke, forum ini saya sengaja selenggarakan di sore hari pada hari Sabtu karena kebetulan setelah mengajar gitu, ya, di program Magister Manajemen Teknologi dari Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi Institut Teknologi 10 November. Jadi di kelas MMT ini saya kebetulan mengampu bersama Pak Jani, sebetulnya di sini ada Pak Jani juga, mengampu mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi. Tentu kami lebih banyak membahas hal-hal akademis tentang bidang manajemen teknologi dan inovasi. Tapi saya kira karena kita sedang berproses dalam membangun Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, tentu saja saya berharap kita bisa meningkatkan wawasan teman-teman mahasiswa supaya terbuka terhadap apa yang terjadi di negara kita, ya, di daerah-daerah. Dan karena hampir semua mahasiswa kami ini berasalnya dari daerah-daerah, dari seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu saya kira akan sangat baik ketika mereka aware juga terhadap dinamika perkembangan yang terjadi di daerah masing-masing. Baik, saya kira perkenalan singkat itu seperti itu, jadi saya langsung saja meminta Mas Lucky Pradita untuk menyampaikannya beberapa hal yang dianggap penting. Silakan Mas Lucky. Oke, terima kasih Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ini Mas Andri ada lagi nih muncul, Pak. Ini Mas Andri itu yang minggu lalu ngajak saya keliling Tulungagung, Pak. Ya, jadi sudah confident sekali dengan BRIDA Tulungagungnya, insya Allah. Ya, perkenalkan, saya dari Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset Inovasi Daerah, Pak. Sekarang di Kedeputian Riset Inovasi Daerah. Tugas saya sebenarnya memberikan fasilitasi dan pemantauan riset yang ada di daerah. Namun, lanjut slide selanjutnya, Pak. Kita introduction terkait BRIN dulu, seperti apa? Halaman kedua. Baik, di sini saya jelaskan BRIN itu berdiri sejak tahun 2021, Pak, pasca terbitnya Perpres 78
tujuan dan sasarannya seperti ini. Mungkin rekan-rekan bisa mencari sendiri dasar hukumnya terkait Perpres 78. Lanjut. Sedikit menjelaskan terkait struktur yang ada di BRIN itu ada 7 kedeputian, sebelah kiri dan kanannya itu Pak, yang biru sama yang merah. Kalau yang biru itu pendukung kebijakannya, ada 3 kedeputian. Yang pertama kedeputian kebijakan pembangunan, kedeputian kebijakan riset inovasi, dan Deputi RID itu tempat saya, Deputi Riset Inovasi Daerah, dan sebelah kanan itu kedeputian yang sebagai funding agensinya BRIN. Ada 4 deputi di situ. Pertama Deputi Deputi Sumber Daya Manusia IPTEK, kedua Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi, ketiga Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, dan terakhir adalah Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi. Lebih detail nanti di halaman selanjutnya. Baik, ini ada 7 kedeputian yang saya sampaikan tadi. Detailnya masing-masing ada 1 sekretariat deputi dan beberapa ada yang 4, 3, hingga 5 direktoratnya. Dan sebelah kanannya itu ada organisasi riset yang melaksanakan riset itu sendiri. Ada 12 organisasi risetnya ya, dan turunannya ada 85 pusat riset. Jadi dan di bawahnya ada program Mayorat itu apa untuk polisi-polisi? Unit kerja pendukung yaitu Pusdatin, Pusyantek, Politeknik Tenaga Nuklir. Oke, lanjut Pak, ini sekilas terkait BRIN. Ini tusinya halo, sorry, terkait apa namanya? Ini salah satu direktorat yang ada di kami, Direktorat Diseminasi Pemanfaatan. Lanjut Pak, ini direktoratnya sekilasnya. Nah, ini terkait substansi utama yang ingin dijelaskan, yang Pak Tatang ingin sharing terkait BRIDA itu. Dasarnya dari mana sih gitu? Dasarnya itu dari Perpres 78 itu sendiri Pak. Yang utama pada pasal 66 ayat 1, BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Nah, ini yang di lapangan yang saya laksanakan saat ini itu, teman-teman dari daerah itu berkonsultasi ke saya utamanya. Kebetulan saya adalah koordinator daerah di Provinsi Jawa Timur. Jadi rekan-rekan di Jawa Timur itu kalau mau komunikasi untuk pembentukan BRIDA dari yang dulunya Bapeda Litbang, ada yang Bapeda Litbang, ada yang Balitbangda, dan lain sebagainya, komunikasinya dengan saya dan rekan saya, Mas Suryo, yang kebetulan kita juga habis pulang dari acara di Cibinong. Ini beliaunya setelah sholat masih ada Pak Tatang. Ini ada Mas Suryo di sebelah saya. Ini kita PIC. Ya. Ini pasangan saya Pak, partner saya PIC 1, beliau PIC 2. Jadi kita selalu tandeman dalam apa namanya? Join kasih linknya Mas. Oke, ya bentar. Mas Suryo pengen join Pak, katanya kangen juga. Jadi saya dan Mas Suryo itu mendampingi 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, salah satunya ada Mas Andri ini yang di Tulungagung, terus ada beberapa yang, ini Balitbang Kediri juga ada. Ya seperti itu Pak prosesnya untuk pendampingan, nanti teknisnya di selanjutnya. Di slide selanjutnya. Oke. Ini tugas dan fungsinya BRIDA itu ada 8 ini Pak, mulai dari pelaksanaan kebijakan fasilitasi, pembinaan dan pelaksanaan Litbang Jirap, serta invensi dan inovasi di daerah, hingga koordinasi sistem IPTEK di daerah. Jadi kurang lebih ada 8 yang sesuai Perpres 78 itu ada 8 tusi yang nantinya dilaksanakan
oleh Brida. Seperti itu. Oke, baik. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau regulasi, karena Brida ini adalah organ vertikalnya pemerintah daerah ya Pak. Jadi kita tetap mengacu kepada Permendagri sebagai, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umumnya. Jadi lembaga Brida itu termasuk badan penunjang di daerah. Nah, untuk itu pada tanggal 12 September yang lalu dikeluarkan surat edaran Mendagri nomor 120, dan itu nomenklaturnya diatur sedemikian dengan surat edaran tersebut, dan nantinya akan ada Permendagri tersendiri Pak untuk mengatur nomenklatur dan strukturnya seperti apa. Nah, sampai saat ini itu masih dalam proses harmonisasi ketika kemarin terakhir saya rapat dengan Kemendagri dan Menpan RB. Lanjut. Ini ya, urgensi pembentukan Brida itu harapannya dapat memperkuat fungsi litbang yang ada di daerah, mempercepat pembangunan serta meningkatkan daya saing di daerah, memperkuat kebijakan berbasis bukti, memperkuat dan mengintegrasikan fungsi litbang, membenahi tata kelola pemerintahan, ini mungkin bahasanya, dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Ya, Pemda sorry yang terakhir dulu. Nah, ini yang utama, Pemda dapat membentuk Brida itu sebagai organisasi pemerintah daerah yang mandiri, OPD mandiri, atau dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang khususnya dalam bidang perencanaan dengan memasukkan 8 fungsi Brida yang saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi artinya Brida itu bisa berdiri sendiri sebagai OPD ataupun bergabung dengan Bapeda, nanti nomenklaturnya bernama Baperida. Lanjut. Nah, ini target Brida itu seperti apa? Seperti tadi, menjadi sumber science-based policy di daerah, dan sebagai agen fasilitasi dan pengungkit dan orkestrasi yang ada di daerah. Dan yang penting itu terkait kelembagaan, Pak. Ini adalah organ vertikal pemerintah daerah dengan menyesuaikan potensi dan kemampuan yang ada di daerah. BRIN melakukan pembinaan teknis kepada Brida, sedangkan pembinaan umumnya tetap berada di Kemendagri. Dan sedikit catatannya, tidak semua Brida itu sebagai pelaksana riset. Riset itu kalau kita kategorikan SDM IPTEK, periset itu peneliti dan perekayasa. Tidak harus memiliki peneliti ataupun perekayasa. Selanjutnya terkait SDM-nya bisa ASN, bisa non-ASN, dan jabatan fungsionalnya yang nanti akan mengisi Brida bisa peneliti, perekayasa, SDM IPTEK seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, dan bisa analis kebijakan, analis pemanfaatan IPTEK, perencana, dan sampai seterusnya itu. Lanjut, Pak. Ini mungkin konsepnya, manajemen riset dan inovasi di daerah itu, Brida sebagai hub, kolaborator, dan enabler multi pihak. Kalau kita dulu mengenal triple helix, pentahelix, dan seterusnya itu Pak, itu sekarang bahasanya enabler multi pihak. Jadi bisa dari beberapa, kalau dulu kita menyebutnya ABGC ya Pak ya kurang lebih bahasanya seperti itu. Cuma ya tusi-tusinya ya itu kalau sesuai dengan Perpres ya 8 yang saya sebutkan tadi. Lanjut. Ini masih fungsi Binwas umumnya seperti ini. Lanjut, Pak. Ini ruang lingkup yang pembinaan teknis. Sebenarnya di kesempatan ini kita juga tadi saya tuh kalau terkait NSPK peraturan BRIN itu yang merancang itu sebenarnya ada Pak rekan kita namanya Pak Atang Sulaiman gitu. Jadi ini ada pertanyaan di chat itu. Diksi organ vertikal hanya untuk kepanjangan tangan KL Kanwil dan oh enggak, ini organ vertikal. Oh sorry, ini di direct message. Oke, nanti saya jelaskan.
Lanjut Pak, ini fasilitasinya kurang lebih ini masih dirancang dalam peraturan BRIN yang kita uji publikkan minggu lalu kalau nggak salah, Senin lalu kita uji publikkan. Lanjut. Oke. Nah ini Pak, ketika daerah ingin mengajukan mendapatkan pertimbangan surat pertimbangan dari BRIN, itu prosesnya seperti ini. Jadi kepala daerah bersurat kepada kepala BRIN dengan proses mengirimkan proposal urgensi dengan tujuannya sebagai berikut. Lanjut. Ini angka proposal urgensi yang dikirimkan. Ini beberapa kabupaten kota, terutamanya di Jawa Timur itu sudah mengetahui bagaimana prosesnya. Sampai saat ini datanya itu sudah 15 kabupaten kota itu 14 sudah keluar surat pertimbangannya dari BRIN yang kebetulan saya dan Mas Suryo ikut mengerjakan dalam proses pembentukan keluarnya surat pertimbangan BRIN itu. Jadi kalau belum berkomunikasi dengan PIC masing-masing daerah, misal di kabupaten kota di luar Jawa Timur, nanti dari BRIN pasti memiliki PIC-nya untuk membantu menyusun proposal urgensi ini hingga mendapatkan surat pertimbangan dari BRIN. Lanjut Pak. Nah ini kurang lebih sedikit aja Pak, sudah habis presentasi saya singkat. Mungkin daerah-daerah lain mendapatkan presentasi dari saya lebih banyak slide-nya karena ini sifatnya diskusi ringan ya Pak, nggak terlalu serius, jadi silahkan bila ada yang ingin ditanyakan terkait berida-beridaan ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Luki. Jadi Ya sebenarnya Pak. bukan diskusi ringan, hanya kita bukan forum formal gitu ya. Jadi Ya. sebelum saya lempar ke publik, Silakan. ada pertanyaan yang sifatnya pragmatis nih. Ya Pak. Tidak menyangkut aturan karena akan panjang ya kita diskusi tentang regulasi. Nah, kalau tidak ada perubahan substansial itu seolah-olah kalau saya melihat kan ini sebetulnya sama dengan Balitbangda dulu ya. Hanya namanya saja dirubah. Dulu Balitbangda atau apapun yang sejenis fungsinya, tusinya itu serupa tetapi namanya sekarang Brida gitu karena Dinas itu menjadi BRIN. Nah, atau apakah ada esensi yang berubah? Pertanyaan pertama saya itu. Ada Itu nggak Pak, bedanya yang substansial dari Balitbangda menjadi Brida? Science based policy itu Pak. Jadi salah satu harapannya dengan Brida itu ketika penggunaan kebijakan berbasis bukti itu tadi Pak, kebijakan berbasis sains itu artinya bisa masuk ke, jadi kalau bahasa Dr. CK itu dari Dirjen Odda Kemendagri itu sebagai think tank-nya kepala daerah dan OPD gitu Pak. Harapannya mungkin dulu dengan Balitbank apa bedanya, cuma ini lebih dengan bahwa kepala daerah itu diharapkan aware terhadap Brida ini, sehingga kajian-kajian atau penelitian yang dihasilkan oleh Brida ini dijadikan sebagai dasar kebijakannya. Seperti itu Pak. Mungkin kalau dulu di Balitbank mungkin belum digunakan ya Pak, sering dilaksanakan, cuma harapannya dengan branding Brida dan beberapa tusi yang tertuang dalam Perpres tadi secara regulasi ya Pak, harapannya bisa digunakan sebagai membantu kepala daerah atau OPD dinas-dinas yang ada di daerah itu untuk membuat kebijakan yang strategis untuk kemajuan di daerahnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu Pak harapannya. Ya, jadi kan sebetulnya dulu Balitbangda juga harapannya seperti itu ya. Cuman kebanyakan kepala daerah kan tidak mau mendengarkan gitu kan. Jadi jangan-jangan pada tataran pragmatis sebetulnya yang harus dibuat lebih aware itu adalah para kepala daerahnya gitu kan. Balitbangdanya sih oke-oke aja gitu ya, cuman berganti nama. Cuman tantangan utamanya adalah
kepala daerah gitu. Karena seingat saya dulu ketika ada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, itu bahkan ada beberapa balitbangda yang berulang kali mendapatkan apresiasi dari kementerian. Tetapi ketika ada masa-masa efisiensi kelembagaan, yang pertama kali dibubarkan adalah balitbangda gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, mungkin ini juga harus menjadi perhatian kita karena jangan kalau cuma ganti nama ya sama aja dengan orang gitu kan, tinggal bikin bubur kuning, bubur merah, bubur putih ganti nama simsalabim gitu. Tapi esensinya sama aja. Nah, yang kedua pertanyaan pragmatis saya ini kalau di provinsi atau kabupaten dan kota, Brida ini eselon berapa ya? Eselon 3 atau eselon 2? Ya itu Pak, di surat edaran Permendagri itu sebenarnya sudah eksplisit opsinya kita tidak menuntut harus eselon 2 ataupun harus eselon 3 gitu, tidak. Jadi opsinya bisa berdiri sebagai badan sendiri dengan eselon 2 ataupun bergabung dengan Bapeda nanti akan jadi bidang itu eselon 3 Pak. Jadi tergantung keseriusan kepala daerahnya membuat perdanya nanti, dalam penyusunan perdanya nanti bisa eselon 2 atau eselon 3. Seperti itu. Kan gini Mas Luki, kan Ya, BRIN Pak. punya peran konsultatif ya. Iya. Nah, dari pengalaman dulu di masa-masa sebelum BRIN, ada LIPI, ada BPPT, banyak juga yang mendampingi Balitbangda gitu kan. Iya. Dan rasanya sih kita punya pengalaman bahwa kalau fungsi litbang itu adanya adanya di level eselon 3 seringkali tidak efektif untuk menjadi think tank perubahan kebijakan. Ya, jadi banyak itu balitbangda yang nempel gitu ya. Mungkin di Bapeda gitu. Ya karena di eselon 3 ya nggak nyampe suaranya ke bupati atau wali kota. Gitu ya. Nah, mungkin BRIN perlu ada pertimbangan supaya kalau memang dia tidak bisa menjadi think tank-nya kepala daerah, lebih baik ya sudah tidak perlu menjadi kelembagaan gitu kan. Kecuali kalau daerah itu memang membutuhkan. Bagaimana menurut pengalaman Mas Luki? Jadi setiap daerah itu Pak, kondisinya berbeda-beda. Kalau kita melihat memaksakan untuk misal eselon 2 semua gitu, itu ada SDM-nya yang terbatas, anggarannya terbatas, infrastrukturnya terbatas gitu. Jadi tidak semuanya bisa dengan aturan itu, Pak, gitu. Kalau di eselon 2 kan semua itu. Bukan Nah, oleh masalah karena itu kalau memang tidak memungkinkan kan lebih baik tidak dibentuk saja gitu kan. Kan tidak akan efektif juga menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kan katanya tadi inginnya ada, kalau tidak salah tujuan pembentukan adanya Brida itu satu, ada kebijakan yang berbasis pada sains gitu ya. ya. Yang kedua mendukung pengembangan ekosistem. Kalau dengan eselon 3 apa itu bisa efektif? Maksud saya gitu. Kalau memang tidak efektif, kenapa harus dibentuk gitu kan? Kecuali kalau hanya asal ada aja. Kalau hanya asal ada, kan dulu Balitbangda juga ada. Gitu. Mohon maaf ya, ini saya bertanya Itu pragmatis Pak, saja. ya tergantung kepala daerahnya Pak. Kembali lagi kepala daerahnya mau mempergunakan Brida ini sebagai think tank-nya atau tidak gitu Pak. Jadi kalau hanya formalitas berdiri saja, mungkin mudah teman-teman ini membentuk dan melaksanakan. Cuma agar bisa terlaksana itu loh Pak, kebijakannya berbasis sains itu diharapkan pertama membentuk rumahnya dulu dan kita perlahan-lahan membangun ekosistemnya seperti apa gitu. Dengan nama yang baru ya Pak, tentunya tidak
Kalau Balitbank kan ya mungkin kalau dulu Balitbank juga kita tidak mendiskreditkan bahwa Balitbank tidak produktif. Ada juga Balitbank yang sudah bagus dan sangat banyak penelitinya dan menghasilkan inovasi-inovasi itu. Kalau kita melihat, setidaknya saya melihat Provinsi Jawa Timur itu sudah banyak produk-produk kajiannya yang bahkan digunakan oleh kepala daerahnya untuk mengambil kebijakan seperti itu. Untuk level provinsi ya Pak, ya saya melihat karena saya mengetahui di lapangan dan apa yang dihasilkan di Jawa Timur itu seperti apa. Dan tapi kondisinya berbeda-beda. Iya. Oke, baik. Saya ingin membuka dulu pertanyaan dari teman-teman yang hadir. Nah, ini ada Pak Heru, ini Pak, ini dari Balitbank Prof ini Pak Heru nih sering telepon saya. Sekarang udah jarang Pak Heru telepon saya. Bisa cerita di Jawa Timur kondisi Balitbanknya seperti apa? Baik, sebelum Pak Heru mungkin ada dari forum, ada yang mau bertanya, monggo di raise your hand, angkat tangannya supaya saya bisa melihatnya. Nggak ada yang Suryo, Pak. Oke, Pak Jani, monggo Pak Jani silakan kalau ada hal yang ingin disampaikan. Iya, terima kasih Pak Tatang, terima kasih Pak Luki. Gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Saya dari swasta, ya, atau pendidikan ya Pak ya. Saya lihat BRIN, pembentukan BRIN oke, menarik gitu ya Pak. Cuman saya ini kadang-kadang baru melihat gitu ya. Artinya gini, pemerintah punya peran. Ya, kalau kita sebut strategi alliance itu kan pemerintah punya peran ya untuk memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya Pak ya. Nah, cuman saya ini ya karena kaitannya dengan mata kuliah kadang-kadang banyak di pendidikan ya di perguruan tinggi, di perguruan tinggi banyak sih namanya pusat penelitian. Nah, sedang di pemerintah ada BRIN, mungkin sekarang ada BRIDA. Saya cuman ingin tahu gambaran sejauh mana si BRIDA maupun BRIN ini bisa berkolaborasi dengan tatanan perguruan tinggi. Atau kalau nggak perguruan tinggi, ya mungkin private, yang dalam arti kita kan selalu mengatakan, saya sebenarnya nunggu penjelasan tentang pembentukan ekosistem, begitu. Ya toh? Nah, apakah tatanan BRIDA ini juga ya melihat atau istilahnya kalau kita berbicara kapabilitas itu kan kapabilitasnya itu perguruan tinggi tidak kalah jauh hebatnya kan. Tapi sejauh mana tatanannya dari BRIDA itu bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Terima kasih. Baik, ini Pak Tatang terkait ekosistem ini ya sebenarnya dalam harapan dari tadi yang disampaikan di slide berapa ya Pak, ada tuh. Itu harapannya yang existing-nya pun sekarang kan dengan Balitbangda pun perguruan tinggi juga sering terlibat kan terkait kolaborasi dengan perguruan tinggi. Ekosistem itu sudah terbangun sebenarnya Bapak. Jadi ini akan ditingkatkan lagi dengan nama yang lebih baru itu, prosesnya itu seperti apa gitu ke depan. Dan itu bentuk fasilitasi yang mungkin teman-teman di lapangan di daerah bisa bercerita sejauh ini bagaimana peran perguruan tinggi dalam membantu kajian-kajian yang dilaksanakan di daerah, atau hanya kajiannya itu saja. Mungkin berbeda, setiap daerah beda-beda Pak kerjasamanya dengan perguruan tinggi, atau hanya itu saja perguruan tingginya ini. Mohon sharing. Tapi kalau proses bisnis ekosistemnya kerjasama, saya ngomongnya BRIDA saja ya Pak, yang dulunya Balitbangda kan juga sudah melaksanakan kerjasama kajian bersama dengan perguruan tinggi. Jadi tidak terlalu, dan dari sektor swasta pun juga ini formulasi ini yang perlu dilibatkan dalam penentuan kebijakan yang diharapkan berbasis sains tadi itu. Jadi kajian-kajian yang dilaksanakan spesifik di daerah tertentu itu idealnya juga melibatkan pihak swasta
kalau melibatkan perguruan tinggi, saya yakin rekan-rekan di daerah itu juga sering melibatkan perguruan tinggi. Cuma kolaborasi dengan swasta itu dengan platform apa, ekosistemnya bisa terbangun, mungkin Pak Tatang lebih memahami. Kalau dulu dengan Sains Teknopark yang bisa menghasilkan tempat inkubasi ini, Mas Surya juga memahami pasti. Mungkin nanti kalau bisa berkomentar, Mas Surya silahkan berkomentar. Terima kasih. Oke, Silakan mungkin Pak. tadi ya untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Jani, barangkali teman-teman dari daerah bisa sharing pengalaman. Ada nggak dari Balitbang daerah atau Bapeda daerah? Pak Andri, Ya, silakan Mas Andri. monggo Mas. Masih di mute Pak. Terima kasih Pak Tatang, Pak Luki, Ya. ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapeda Tulungagung Pak, Oke. di Subit Litbang. Jadi memang alhamdulillah kami langsung naik kelas Pak. Jadi dari eselon 4 menjadi eselon 2 Pak ini. Dan insya Allah dalam minggu depan tanggal 3 kami sudah pembahasan dengan DPRD terkait dengan perubahan ini, sehingga perda kami akan berubah sekaligus perbub kami, sehingga Bapak Bupati menghendaki Desember itu sudah pelantikan, tapi tidak tahu nanti seperti apa, yang jelas dalam proses cepat. Kemudian terkait ekosistem kelitbangan Pak, di kami sebenarnya sudah kami laksanakan. Jadi kami sudah kolaborasi dengan berbagai universitas Pak, yang ada di Jawa Timur maupun di Jogja terkait dengan penelitian. Karena memang sebelumnya kami terbatas terkait tenaga peneliti, sehingga kami perlu kolaborasi dengan universitas, yaitu di Brawijaya, kemudian di UGM, UPN Veteran Jogja, universitas swasta juga ada di Kediri, di Tulungagung sendiri. Jadi intinya kolaborasi dengan universitas sudah terjaga dengan baik, dan hasil kajian kami itu berguna sekarang Pak, digunakan oleh berbagai pihak, termasuk juga Bupati dalam pengambilan kebijakan, utamanya terkait dengan kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain. Itu menggunakan kajian yang kami laksanakan. Dan yang terbaru, berbagai kajian terkait desain kawasan, kami juga ini lagi diminta oleh teman-teman penanaman modal dan juga dinas lain, karena mau ada investor dari Swiss Pak masuk ke kami. Kemarin sudah survei lapangan, dan data-data yang mereka gunakan dari kami, dari data-data Litbang, karena mereka tidak punya data-data terkait dengan potensi daerah, kemudian desain kawasannya seperti apa, mereka tidak punya, dan mereka langsung menghubungi kami untuk menyiapkan data-data semua, sehingga nanti investor ini kita tawarkan lokasi-lokasi mana sudah siap untuk diinvestasi. Kemudian terkait dengan inovasi, kami juga kolaborasi dengan ini Pak, lembaga-lembaga inovasi masyarakat Pak, ada Posyantek, kemudian SMA, itu kan SMK itu juga kita kolaborasi untuk inovasi dalam wadah lomba Pak. Kita ada lomba kreativitas dan inovasi, atau ini Casanova kami namakan gitu. Jadi intinya insya Allah kami terima kasih bisa menjadi eselon 2, karena peningkatan yang luar biasa bagi kami yang sebelumnya hanya eselon 4 Pak, harus mengurusi 44 sub kegiatan dan 4 kegiatan oleh di SIPD. Padahal itu levelnya adalah level badan harusnya Pak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Andri. Jadi sebetulnya kenapa saya menanyakan eselonisasi itu lebih supaya begini ya. Jangan sampai terus sekarang itu peran dari penelitian pengembangan atau riset dan inovasi itu karena partai politik tertentu, maka dia menjadi eselon 2. Nanti ganti rezim pemerintahan, ganti lagi gitu ya. Jadi saya khawatir seperti itu. Karena kalau tidak ada keberlanjutan kebijakan, maka apapun namanya ya nanti tinggal hanya ganti-ganti nama saja gitu. Saya berharap sih tidak gitu. Jadi ini untuk pembelajaran
bagi kita semua gitu ya, supaya tidak berulang kelemahan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua kan membangun ekosistem itu nggak mungkin sendirian ya. Tapi pemerintah dan pemerintah daerah itu punya peran kunci gitu. Jadi itu sebabnya mungkin kalau ada BRIDA, maka BRIDA bisa berfungsi sebagai tadi ya, hub-nya itu kan berarti mengkoordinasikan supaya ekosistem berinovasi di Kabupaten Tulungagung berkembang, maka BRIDA-nya berperan tadi ngajak berbagai elemen, mengundang kelembagaan keuangan, bank maupun non-bank, lembaga pendidikan, lembaga riset, komunitas masyarakat, supaya ekosistemnya berkembang baik. Sebab kalau enggak ya sama aja. Termasuk mengundang, nah ini bagian dari promosinya, termasuk mengundang ITS loh Pak. ITS itu ada di Jawa Timur. Ya, S-nya itu bukan Semarang, S-nya adalah 10 November. Jadi Bapak boleh memanfaatkan kami di ITS. Ya, ini Oke, kami sudah ada MOU Pak dengan ITS. Pak Bupati sudah ada MOU dengan ITS. ya, Tapi ini teman-teman Dinas Kominfo yang lagi kerjasama Pak. Karena oke, baik. ITS ini. Saya ingin menyinggung karena ada teman kita dari ITS ini yang beliau itu dari zaman terbentuknya Balitbang itu sudah banyak mendampingi di Jawa Timur, yaitu Bu Dr. Nini Fajar Puspita. Bu Nini, monggo share pengalaman. Selamat sore, salam kenal Selamat buat sore, yang Bu. kenal. Ya, ini ada teman-teman lama kita, Pak Tatang, ada Pak Heru. Ya, ada beberapa balitbang yang pernah kita kenal sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya, jadi saya ingin sharing bahwa ITS sendiri pernah memberikan kontribusi, Pak Tatang, ya. Pada tahun 2000 kita diperkenalkan oleh Pak Tatang tentang regional innovation itu di 2012, Pak Tatang. 2012, kemudian kebijakan di ITS itu 2014, Pak Tatang. Oke. Ya, jadi ada di ITS itu kebijakan penelitian yang mensupport aktivitas pengembangan sistem inovasi di beberapa wilayah. Mungkin Pak Heru masih ingat ya, gitu. Jadi setiap tahun itu ada 10 sampai 20 judul penelitian dan pengabdian, Pak Tatang. Jadi budget dari ITS-nya ini ya, yang difokuskan di beberapa daerah, termasuk 38 kabupaten kota yang pernah ITS juga terlibat di dalam sosialisasi dan memperkenalkan sistem inovasi dulu dan juga menindaklanjuti program-program yang pernah diinisiasi oleh BPT waktu itu ada di Kabupaten Madiun, kemudian di Kabupaten Gresik, Pacitan, Banyuwangi, Pak Tatang. Itu yang potensial. Oke, baik. Saya kira pengalamannya ITS cukup lama terlibat di sana dengan beberapa penelitian dan juga menindaklanjuti program-program apa yang pernah Pak Tatang inisiasi. Tetapi pada tahun 2017 itu berhenti Pak Tatang. Bukan karena saya sudah pindah ke ITS, Bu. Lah, monggo sekarang kalau misalnya itu mau diangkat lagi, saya kira menarik itu Pak Luki. Baik, terima kasih Bu Nini sharingnya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Ferdian Surya Dibrata. Silakan, Mas Ferdian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Luki. Kenal, Mas. Mohon izin bertanya nih Pak, terkait dengan ini ya Pak ya, transformasinya dari BRIDA menjadi dari Balitbangda jadi BRIDA ya Pak ya. Iya. Apakah ini juga sebagai salah satu wujud ini juga ya Pak ya, Pak, upaya dari pemerintah dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ya atau SDG ya Pak ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau memang terkait dengan SDG tadi, mungkin boleh dibantu share juga Pak. Barangkali apakah saat ini untuk roadmap SDI policy-nya sendiri itu apa sudah ada ya Pak ya, di Indonesia Pak ya, untuk
perwujudan apa SDG-nya ini Pak. Mungkin itu Pak. Mungkin Oke. kalau saya jawab langsung ya Pak ya. Langsung. Ya, untuk terkait SDGs tadi itu kita ada kedeputian yang mungkin mengerjakan itu, ada deputi kebijakan pembangunan. Tapi kalau untuk level Balitbang Brida, nanti di rancangan peraturan BRIN yang minggu lalu diuji publikan itu bukan roadmap lagi ya, apa namanya, rencana induk riset daerah. Jadi harapannya nanti setiap daerah itu mempunyai rencana induk riset daerahnya, entah itu nanti tujuannya untuk ke SDG atau tidak, tapi setiap daerah itu diharapkan punya planning terhadap riset inovasi daerahnya itu paling lambat itu kalau rancangan peraturan BRIN-nya kemarin itu setelah pemilu 2024 itu 6 bulan setelah pemilu 2024 itu diharapkan daerah sudah memiliki dokumen rencana riset inovasi daerah tersebut. Jadi artinya korelasinya dengan SDGs mungkin bisa, cuma itu di luar, setiap daerah kan punya kebutuhan masing-masing ya Mas, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau secara regulasi di dalam peraturan BRIN yang akan disusun nanti, rencana namanya bukan roadmap, mungkin bahasa kita roadmap ya, tapi daerah diharapkan memiliki rencana induk riset daerah. Seperti itu. Tapi kalau korelasinya dengan SDGs, nanti kita bedah setiap daerah itu bagaimana rencana induk riset daerahnya gitu. Apakah ada korelasinya atau tidak, nanti kita akan lihat ke depan. Jadi sekarang kita bangun rumahnya dulu, nanti kita bangun ekosistemnya dan apa ya namanya, rencana induk riset daerahnya itu kita lihat gitu. Kita lihat apakah daerah bisa survive dengan riset inovasi yang diharapkan dalam rencana yang akan dituangkan itu. Seperti itu. Baik, Mungkin Pak. Pak Tatang bisa menambahkan. Waduh, kalau saya secara umum saja. Jadi kalau dulu ya di peraturan perundangan yang lama itu kan sistem perencanaan pembangunan itu hanya ada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, ya. Kemudian nanti setiap kelembagaan, kementerian atau badan pemerintah kalau di nasional dan OPD di daerah itu harus mempunyai renstra. Nah, roadmap itu merupakan bagian integral dari renstra gitu. Nah, kalau dalam sistem perencanaan baru ya saya nggak tahu apakah nanti rezim pemerintahan yang akan datang akan kembali punya GBHN atau ke RPJPN atau bagaimana ya kita tunggu. Tapi esensinya urutannya seperti itu harusnya. Jadi yang disampaikan Mas Ferdian tadi biasanya roadmap aspek tertentu itu bagian integral dari rencana strategis daerah. Ya harus ada di RPJMD-nya kalau sekarang, harus ada di RPJMD-nya daerah, baru nanti diturunkan. Bahwa dalam rangka memenuhi janji. Kan itu sebenarnya komitmen nasional kan, untuk mencapai tujuan SDG. Jadi bukan tujuan rejim pemerintahan tertentu saja, itu komitmen negara loh. Indonesia itu sudah berjanji tahun sekian harus mencapai apa. Nah, janji itu harus dituangkan dan tidak mungkin dicapai oleh pemerintah pusat saja gitu, harus diterjemahkan ke daerah. Jadi saya setuju tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ferdian. Setiap daerah harusnya punya roadmap-nya gitu ya, supaya tadi janji Indonesia kepada dunia internasional itu bisa terpenuhi. Oke, baik. Berikutnya dari teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan pemikiran, saran, atau pertanyaan, monggo. Izin Pak Tatang. Monggo Pak Heru dari Balitbang Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Nini serta teman-teman yang lain.
Selamat ketemu kembali Pak Tatang beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, Bu Nini juga masih ingat. Kita pernah bukan kerjasama sih, pernah mengundang beberapa kali Pak Tatang terkait dengan sistem inovasi daerah itu loh Pak. Sudah. Waduh, saya terkenal Pak ya dulu ya. Oh, tapi Pak Tatang masih jadi deputi kalau nggak salah. Iya. Deputi waktu itu kan getol-getolnya tahun 2000 berapa ya? Tahun 2010 apa 11 12 itu kan sedang naik daun. Nah, Pak Tatang dan teman-teman yang lain, Pak Luki, bagaimana kabarnya, sehat Pak Luki ya? Lihat Pak Heru, kemarin bosnya ke sini. Iya. Sebetulnya topik ini menarik loh. Cuman sayang kok pas waktunya itu kurang tepat ya, sehingga apa ya, mungkin gini Pak Luki, masukan ya, hal-hal seperti ini mungkin dijadikan suatu event yang lebih besar begitu kan, karena kalau saya bicara peran penelitian dan pengembangan ya, saya belum masuk kepada kelembagaan dulu. Itu tidak cukup 1 jam 2 jam. Karena mulai dulu, mungkin Bu Nini juga Pak Tatang ya, bagaimana Undang-Undang Sisnas tahun 2002 itu tadi Pak Tatang menyinggung think tank. Sampai sekarang sekitar 20 tahun itu tidak pernah terjadi. Itu hanya wacana saja think tank. Ada sih beberapa provinsi dan kabupaten kota di Indonesia itu kalau di persentase paling ya 5% lah yang betul-betul perencanaan pembangunan itu berbasis riset. Tidak semua. Karena mohon maaf, saya di Litbang Prof itu sudah 21 tahun, Pak. 21 tahun. Jadi perkembangan Litbang di Jawa Timur khususnya, saya itu sedikit banyak lah tahu. Satu contoh dulu, Balitbang Kabupaten Kota di Jawa Timur itu pernah 14. Sekarang tinggal 3, Pak. Nah, itu menjadi gambaran bagaimana kepala daerah yang disinggung tadi Pak Tatang itu kurang memerankan penelitian dan pengembangan. Kalau kita bicara peran Litbang, sebetulnya di Undang-Undang Sisnas yang tahun Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 18 ya Pak ya? 19. Oh 19. Itu kalau kita bicara inovasi dan invensi, itu kan di pasal berapa saya lupa, itu kan wajib itu Pak. Nah, cuman sekarang kata-kata wajib di sini itu tidak seperti peraturan yang lain. Ketika misalnya, contoh misalnya wajib memakai helm, langsung disanksi. Nah ini wajib inovasi dan invensi dikembangkan oleh pemerintah daerah. Apakah ada sanksi? Itu PR pertama. Ini. Yang kedua adalah kita di PP nomor 12, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 kalau tidak salah, itu di paragraf 4 itu disebut Pak sebetulnya perencanaan pembangunan itu berbasis riset. Itu PP, peraturan pemerintah. Nah, sebetulnya regulasi itu sudah banyak yang melandaskan bahwa Litbang itu sangat penting. Tetapi kembali lagi, kepala daerah itu mau atau tidak. Itu perencanaan berbasis riset. Karena apa? Sampai detik ini itu banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya karena tidak berbasis riset itu. Jadi di zona nyaman, Mak, ya mohon maaf tanda kutip. Jadi perangkat daerah ASN sekarang ini di zona nyaman.
saya mengalami sendiri. Jadi mohon maaf ya, mudah-mudahan pernyataan saya itu tidak betul semua, tidak sepenuhnya betul. Itu ya mohon maaf, program kegiatan itu copy paste saja, Pak. Itu. Nah, seharusnya dengan adanya regulasi itu sudah mau tidak mau, suka tidak suka itu sudah berbasis riset. Kalau misalnya Indonesia ini ingin maju. Nah, di level provinsi itu, ya mohon maaf, saya di Jawa Timur sudah 20 tahun ya. Itu mohon maaf, dengan Balitbang Sumatera Selatan. Dulu itu ada juga Sulawesi Selatan, sekarang sudah masuk lagi ke Bapeda. Itu dengan Jawa Tengah itu dulu bagus, Pak. Sekarang masuk ke Bapeda, nggak tahu nanti beridanya tahun depan mungkin, itu bagus. Kenapa kok bagus itu masuk ke Bapeda lagi? Itu bagus juga ternyata. Nah, di Jawa Timur itu belum sepenuhnya seperti itu. Ini yang menjadi PR BRIN untuk kelembagaan ini. Jangan sampai, ya mohon maaf, jangan sampai. Tapi mudah-mudahan tidak sih. Jadi ada kepentingan politik. Nah, apalagi Pak, terkait dengan BRIN ini, beberapa kali Kemendagri dan BRIN itu melakukan webinar. Itu bagaimana daerah didorong untuk membentuk BRIDA. Nah, di Perpres nomor tahun 2001, Pak Luki saya lupa Perpres berapa Pak, yang nomor 14 ya Pak ya? 78 Pak 2021. 2021. Itu kan tentang keberadaan BRIDA di daerah itu kan ngambang Pak di Perpres itu. Jadi bisa di Bapeda, bisa kalau ada Litbangnya juga bisa bergabung di Balitbang, atau bisa membentuk sendiri. Bukan bergabung di Balitbang Pak, OPD mandiri atau bergabung dengan OPD perencanaan. Itu Ya, aja opsinya cuma dua. Sesuai surat SE Mendagri 120 itu Pak. Cuman sekarang yang saya pertanyakan adalah ketika webinar terakhir kalau nggak salah itu ada Direktur Fasilitasi Pak Kemendagri itu. Dr. CK. Nah itu sudah jelas kok. Di situ Binwas umum itu Kemendagri, Binwas teknis BRIN. Cuman yang menjadi pertanyaan saya begini. Kementerian Dalam Negeri sendiri Pak, dalam hal begitu itu kalau mengeluarkan regulasi itu sangat cepat. Nah, kenapa ini kok agak lambat? Ada apa? Ini tanda kutip juga. Nah, jadi di daerah itu menjadi kebimbangan karena apa? Itu terkait banyak Pak kaitannya itu. Pertama, ketika Permendagri-nya itu tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa BRIDA di daerah itu harus bagaimana, itu terkait juga dengan ini, dengan apa namanya SIPD. SIPD yang sekarang itu masih ikut di Permendagri nomor 90. Yang di situ ya bisa juga sih di match-matchkan itu. Jadi kelembagaannya tetap BRIDA, tetapi di aturan program kegiatan itu ikut Permendagri nomor 90. Karena contohnya di Jawa Timur sendiri sekarang ini sedang diajukan draft itu perda, karena ada beberapa perangkat daerah itu yang mengajukan juga perubahan. Nah, tidak di perda itu tidak secara detail disebutkan struktur. Nah, nanti strukturnya itu di Pergub karena untuk memudahkan supaya ketika ada regulasi dari Permendagri kami menyesuaikan. Nah, begitu. Nah, tentunya kemarin Pak Luki dengan Pak Yofi itu di Dewan di kantor penghubung, di situ juga ada DPRD juga, ya diskusi tentang BRIDA di Jawa Timur.
Cuman bukan itu permasalahannya Pak sebetulnya. Yang menjadi PR juga nih Pak Luki ya, jangan sampai nanti transformasi litbang, balitbang lah ke Brida itu hanya ganti baju, dan semangat transformasinya itu belum, ya mungkin ini menjadi masukan juga sih bagi BRIN, bagaimana situasi BRIN sekarang ini, transformasi dari Ristek ke BRIN itu semangat perubahannya itu gimana gitu, sehingga menjadi suatu acuan bagi kami di daerah. Jangan sampai nanti ketika berubah Brida hanya ganti baju, program kegiatannya termasuk kegiatan apa namanya, penelitian pengembangan itu sama dengan yang sekarang. Jangan sampai seperti itu. Nah, itulah mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan begitu. Karena ya mohon maaf, terkait dengan anggaran juga, pemerintah itu sudah lama juga bahwa anggaran penelitian itu harus sekian persen, tetapi apa yang terjadi itu tidak seperti itu. Malah di Litbang Provinsi itu ini apa namanya, tidak pernah mencapai anggaran yang optimal dan maksimal. Nah, di situ. Dan masih ada, ini gambaran di Jawa Timur ya Pak, ada beberapa perangkat daerah, Bapeda sendiri itu masih melakukan program kegiatan kajian, malah anggarannya lebih besar daripada Balitbang. Nah, padahal apa ya, pernah BPK itu suatu saat tahun 2013 atau 14 kalau tidak salah, itu sebaiknya memang kegiatan penelitian dan pengembangan itu satu pintu, sama dengan BRIN sekarang. Nah, itulah mungkin sedikit saya cerita. Mudah-mudahan BRIN yang sekarang yang sudah apa namanya, ASN peneliti, perkayasa, semuanya satu pintu. Mudah-mudahan ke depan itu seperti Pak Tatang disampaikan, itu tidak bukan kepentingan politik, gitu. Jadi betul-betul jangan ganti rezim nanti ganti lagi kebijakan. Jadi eman betul lah apa itu. Sementara itu dulu Pak Tatang ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan kembali lah. Baik. Terima kasih Pak Tatang, Bu Nini, Pak Luki, dan teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih Pak Heru sharing pengalamannya, sekalian curhatnya. Saya juga sebenarnya paham, jadi mengikuti lah ya dari beberapa daerah ya, kemudian pengalaman Balitbangda, ada juga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di situ eselon 3-nya adalah fungsi litbang dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Jadi satu memang menyangkut komitmen gitu ya. Jadi komitmen itu kita selalu seperti itu. Jadi kalau saya menangkap apa yang disampaikan Pak Heru. Kok di bidang-bidang lain ketika ada kata wajib di undang-undang, maka ketika tidak dilaksanakan ada sanksinya. Kok untuk bidang iptek nggak ada tuh, wajibnya wajib apa itu maksudnya gitu kan. Tidak ada sanksi apapun. Jadi selain sanksi misalnya secara administratif, apalagi kalau sanksi keuangan gitu. Kalau tidak melaksanakan tidak kena. Jadi mungkin salah satu peran yang harus didorong untuk bidang iptek atau bidang litbang ini sanksi sosial gitu ya, sehingga ada tekanan dari masyarakat ketika kepala daerahnya mengeluarkan kebijakan atau program-program pembangunan atau pernyataan yang tidak berbasis sains, ya, tidak mendukung pembangunan ekosistem inovasi, maka harus ada sanksi sosial dari masyarakat. Paling tidak periode berikutnya tidak dipilih lagi, kecuali kalau yang sudah 2 periode.
Oke, tapi itu saya kira poin penting ya, Mas Luki, untuk ke depan supaya tidak terulang lagi gitu. Saya Kalau boleh merespon Pak, yang Pak Heru tadi saya respon. ya, Saya sih kalau saya ya Pak berprasangka baik dulu aja dulu sekarang. Jadi berprasangka baik tuh ya berharap itu dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu bisa mendorong kelembagaan BRIDA nanti bisa seperti yang diharapkan sesuai regulasinya seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke kepala daerahnya mau melaksanakan regulasi yang sudah disusun oleh teman-teman atau tidak. Itu aja. Saya tetap berprasangka baik saja, tidak. ya betul Mas Luki. Jadi semuanya kan kebijakan pasti dasarnya tentang prasangka baik kan. Tetapi kan kalau pada tataran policy tidak cukup itu, gitu kan? Apakah semua pimpinan nasional ataupun daerah akan bersandar kepada itu kalau nggak ada sistem kontrolnya? Jadi karena itu sudah terjadi di periode sebelumnya, mungkin ke depan sebaiknya ada perbaikan dari BRIN gitu loh, supaya tidak hanya mengulang ya balik Bangda dulu kan sudah ada, gitu kan? Apakah hanya ganti baju gitu kan? Itu kasarnya. Jadi itu satu. Yang kedua tadi saya kira ya tentang program dan kegiatan itu supaya bisa lebih baik ke depan. Apakah jadi maksud saya gini, jangan hanya cuman ganti istilah karena kita tidak suka dengan orang yang mengusulkan di masa lampau. Nah, itu kalau itu terjadi ya bukan berbasis sains namanya, berbasis kepentingan perorangan gitu ya. Jadi kita mengatakan bahwa perencanaan pembangunan berbasis sains, tapi yang kita lihat orang di balik itu kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi saya kira itu yang perlu juga diperbaiki supaya tadi ya istilah triple helix itu bukan istilah dari saya loh Pak. Itu dari literatur yang berkembang di literatur tentang sistem inovasi gitu. Saya hanya meminjam aja gitu ya. Bahwa itu populer waktu zaman saya kan ya bukan salah saya. Tapi itu jangan dikaitkan dengan saya, nggak ada kaitan. Ya. Yang paling penting kan sebenarnya ada perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Supaya tadi ya teman-teman dari daerah yang sedang bersemangat membangun daerahnya berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa betul-betul mengimplementasikan dan inovasi-inovasi bisa berkembang. Nah, saya cermati sampai sekarang, ini mungkin sebentar lagi ya, karena sudah hampir jam 5 sore. Sampai sekarang kan baru ada berapa provinsi? 4 provinsi mungkin ya sudah membentuk BRIDA ya. Dan kalau kabupaten kota sudah berapa Pak? Jadi prosesnya masih berproses semua Pak. Kalau yang sudah bentuk sendiri itu 4 secara nama, tapi secara perda itu kalau kabupaten kota itu yang sudah berproses itu hampir 80 menuju 90 kabupaten kota Pak. Jadi semuanya masih berproses. Kalau yang satu sudah ada perdanya itu kalau nggak salah NTB ya Mas Surya ya di Itu provinsi ya. provinsi NTB, Bali, Jawa Tengah itu ada sama Papua Barat yang tadi diundang dalam acara kita. Kalau provinsi. Kalau Jambi belum ya? Berproses kali Mas ya, surat urgensinya sudah ada Pak, surat pertimbangan dari kami. Jadi semua berproses sesuai peraturan yang proses dari kita gitu. Ada aturan yang tadi saya sampaikan itu berapa hari prosesnya. Kalau di Jawa Timur sudah ada berapa kabupaten kota? Termasuk tempatnya Mas Andri itu tadi 14 Pak yang sudah mengajukan ke saya, 14 kabupaten kota, dan kemarin itu Provinsi Jawa Timurnya sudah mau raperda kan Pak Heru kan? Sudah mau proses secara kelembagaan akan berganti nama nomenklaturnya menjadi BRIDA, dan nanti terkait SOTK-nya diatur dalam peraturan gubernur. Seperti itu, ini Pak, pertanyaan cepat. Kalau Jawa Tengah, kalau Jawa Timur tadi 14, Jawa Tengah sudah ada? Oh, kalau Jawa Tengah mungkin ada Pak, ada sebagian yang sudah berproses ya, tapi belum terlalu banyak kalau setahu saya ya.
baru 3 ya, baru 3 itu datanya Mas Suryo punya, 3 kabupaten Oke. kota. Kalau DIY Pak Jogja, Berapa Mas ya? Kan khusus dia bentuknya kayak Kalau DIY kayaknya belum deh Pak. Belum. Bentuknya belum. oke. Kalau Jawa Barat, Jawa Barat baru Cianjur ya Mas Suryo ya? bersatu Baru 1 Pak. proses dua. kenapa saya tanyakan yang ada di Pulau Jawa? Karena biasanya kan mereka indikator dari beberapa pemerintah daerah ya. Orang-orang itu pasti bertanya, oh di Pulau Jawa aja belum banyak kok gitu, apalagi yang di daerah luar Jawa biasanya gitu. Meskipun tidak selalu linear ya. Tadi kayak misalnya NTB. NTB kan kita tahu gubernurnya siapa gitu kan. Iya. Ya kita kenal Pak. Itu orang komunitas akademis gitu kan, pernah di DPR juga dan sebagainya. Jadi tidak heran, tapi kan itu bukan indikator utama gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak brida yang terbentuk dan bisa mendorong percepatan dari pembangunan daerah masing-masing. Saya kira itu yang utamanya ya. Iya Pak. Baik, ini sebagai bagian penutup masih ada pertanyaan atau komentar Bu Nini? Saya sambung sedikit saja Pak Tatang. Oke, Pak Heru silakan. Jadi maksud saya begini, saya bercerita itu kan betul Pak Tatang tadi, saya itu sharing pengalaman di masa lalu lah. Jangan sampai nanti ketika Perpres ini betul-betul didorong di daerah untuk membentuk brida itu sama gitu. Nah ini yang kami harapkan di daerah. Betul Pak, memang komitmen yang paling penting. Ketika ya mohon maaf Pak ya, mungkin tidak semua. Jadi ada istilah litbang dulu, balitbang lah. Kalau boleh saya katakan dulu, itu tanda kutip tempat transit, tempat. Nah akhirnya kan diistilahkan elit berkembang kan begitu untuk menyemangati. Padahal tidak, karena di Jawa Timur sendiri mungkin saya tidak usah bercerita, itu seperti itu yang terjadi. Jadi ya mohon maaf Pak, itu tergantung sebetulnya. Oke lah, ketika misalnya di tataran eselon 2-nya itu di tanda kutip sebagai tempat transit, itu harus menjadi tantangan sebetulnya. Tunjukkanlah, Litbang ini begini loh seharusnya. Nah, itu saya 21 tahun, 22 tahun di Litbang itu sudah mendorong, Pak. Tapi kepala Balitbang ini tidak semuanya berpikiran sama. Mungkin Pak Tatang masih ingat almarhum Pak Priyo Darmawan ya Pak? Iya. Nah, itu salah satu yang sangat bagus kalau menurut saya dibandingkan dengan yang lain. Dulu pernah ada kepala Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara kalau nggak salah Pak Hidayat yang sekarang wali kota Palu apa Bupati Palu itu pernah ketemu dengan saya. Itu tidak merasa dibuang di Balitbang, justru menjadi tantangan. Dia tunjukkan betul sehingga Litbang itu diperhitungkan, bahkan sama gubernurnya itu diberi ruang. Dulu Kalimantan Timur Pak kalau boleh saya singgung sedikit, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur itu dipercaya oleh gubernur untuk menilai eselon 2 yang lain, mengevaluasi sampai sejauh itu. Sekarang sudah mulai pudar Balitbangda Provinsi Kaltim. Nah, seperti itu. Ini menjadi PR bagi BRIN itu bagaimana bergandengan tangan dengan Kemendagri supaya tidak jalan sendiri, BRIN jalan sendiri, Kemendagri jalan sendiri, bagaimana betul-betul ke depan ini riset dan inovasi itu betul menjadi basis gitu loh Pak, perencanaan pembangunan yang mulai dulu itu hanya wacana padahal regulasinya ada. Dan program-program menuju ke sana Pak Tatang kan sudah ada ya SIDA, Sistem Inovasi Daerah itu. Saya pikir itu mungkin ini bisa dilanjut Pak kapan-kapan dengan waktu yang panjang. Baik. Ya, terima kasih Pak Heru. Bu Nini ada yang ingin ditambahkan? Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Luki nih. Barangkali nitip pesan. Bu. Suruh mampir ke ITS Bu ya. Nah ini saya mau nitip pesan saja. Pada saat daerah mau
nyusun rencana induk risetnya melibatkan potensi istilahnya apa, knowledge generator ini yang ada di Jawa Timur. Itu saya tadi carikan data, perguruan tinggi swasta ada 326. Kemudian PTN-nya ada 47. Nah, kalau kita melihat wilayah, kita harus melihat potensi vokasi SMK. Karena SMK itu beberapa tahun terakhir itu mendapatkan hibah infrastruktur yang lebih bagus dibandingkan kami yang di perguruan tinggi. Ya, peralatannya. Enggak, Bu, PTNBH kok gitu. Kan sudah Bukan, perguruan PTNBH. tinggi swasta atau perguruan itu jauh sekali kondisinya dibandingkan SMK. Karena SMK kan ada program Pak Jokowi revitalisasi vokasi. Dan itu saya lihat sudah 10 tahun lebih. Sementara hibah untuk perguruan tinggi vokasi itu kecil sekali dibandingkan dari SMK. SMK mendapatkan perhatian yang spesial. Bahkan dinaikkan levelnya dari SMK ke diploma 1 atau istilahnya D1 atau D2. Jadi fasilitasnya bagus. Itu ada 2111. Jadi mungkin itu sebuah aset yang sangat potensial untuk mengembangkan rencana induk riset. Jadi pada saat mengembangkan rencana induk jangan sendirian. Karena produk-produk. Monggo. Saya kira itu Pak Tatang, matur nuwun. Terima kasih Bu Nini. Dari informasi yang disampaikan Bu Nini itu, saya kira paling tidak untuk Mas Luki ini sebagai koordinator Brida Jawa Timur, itu mungkin ketika membahas rencana pembentukan Brida di Jawa Timur, baik di kabupaten kota, itu ya memanfaatkan tadi ya aset-aset negara Jawa Timurnya itu tadi. Bisa mengajak teman-teman ITS, tadi Pak Jani dari Petra, tetapi juga ITS gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi saya kira insya Allah kami akan menyambut dengan gembira gitu ya, dan mendukung Brida-Brida yang tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi juga daerah-daerah yang lain, Pak Luki. Saya kira itu ya mungkin karena kita terbatas waktu ya. Ini sebagai pertama kali ngobrolnya, kita insya Allah akan lanjutkan Mas Luki. Karena Mas Luki bisa saya paksa untuk diskusi. Saya susah nolak kalau yang request mantan bos saya. Kita akan lanjutkan insya Allah ya, supaya diskusi kita bermanfaat gitu. Jadi ada muaranya. Mudah-mudahan bahkan jangan-jangan nanti sebulan dari sekarang karena kita bicarakan gitu kan, kuping para bapak dan ibu kepala daerah di Jawa Timur panas itu. Karena disinggung oleh kata-katanya Pak Tatang, Pak Heru, dan Bu Nini, terus membentuk semua Brida di Jawa Timur. Insya Allah kita akan support. Jadi mudah-mudahan minggu depan atau beberapa hari dari sekarang kita bisa lanjutkan diskusi kita, baik menyangkut Brida maupun topik-topik yang lain yang relevan dengan inovasi. Gitu ya. Itu saya kira, Bu Nini ada yang mau ditambahkan? Cukup? Saya kira nanti bisa Pak Tatang melalui SIMT sebagai mitra di dalam kegiatan ini. Baik. Dan Jadi, harinya kalau bisa jangan Sabtu Minggu. Oh iya, Sabtu itu karena tadi kelanjutan dari kuliah saya waktu hari Sabtu, Bu. Karena kebetulan ini Profesor Lukinya waktunya available hari Sabtu gitu. Jadi kita yang teman-teman Litbang sulit untuk datang hari Sabtu, Pak. Ya, kita akan cari di hari-hari kerja ataupun malam-malam hari gitu ya. Atau sekalian Pak Tatang, ya. Kalau yang undang ITS mungkin ya sekalian seluruh kepala daerah se-Jawa Timur misalnya, minimal Sekda lah yang hadir. Itu FGD, Pak. Nggak apa-apa lah. Ini diskusi ringan kok, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah saya kira ya, karena kan itu keinginan bagus, saya kira akan kita di depan.
Ya, Karena ketika yang undang Litbang provinsi, Pak, terus yang undang ITS beda itu, Pak. Nggih. baik. Ya, jadi saya kira walaupun forum Brida yang resmi ada, ini kan forum warung kopi ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Betul, betul. Kopinya Tangkruan, masing-masing Tang. gitu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Betul, saya setuju Nggih. dengan Heru. Jadi nanti nanti mendaratnya di sesuatu yang mudah-mudahan ada muara yang baik gitu ya. Amin, Pak Tatang. Nanti kalau hostnya adalah ITS, nanti lewat Bu Nini. Nggih. Siap. Pak Luki, terakhir kali ada yang ingin disampaikan nggak? Terima kasih Yang terakhir pertanyaannya. selanjutnya loh ya. Untuk Oh iya, terakhir maksud saya sore ini. untuk sesi hari ini saya terima kasih antusiasnya dan pertanyaan Pak Heru dan curhatannya itu. Saat ini kami terus berproses. Semoga forum ini bisa dilanjutkan terus, Pak Tatang. Artinya bisa mensupport apa ya yang dilaksanakan, program kerja yang dilakukan oleh BRIN ini bisa direspon dan pihak luar juga menerimanya juga tidak hanya yang ada dari salah satu pihak saja gitu. Jadi bisa menerima dari yang di dalam sendiri prosesnya seperti apa, itu juga bisa dimengerti. Nanti ke Bu Nini, insya Allah kalau ada kesempatan saya ke Surabaya, saya nanti mampir kembali lagi ke kampus saya dulu. Terima kasih. Jangan cuma mampir Pak Luki. Jadi kalau ke ITS harus nanti lanjut ke S3 gitu loh. Oke, baik. Terakhir kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Luki Pradita, juga Mas Suryo ya, Bu Nini, Pak Heru, Pak Jani, Pak Andri, dan yang lain-lain yang sudah bergabung dalam diskusi ringan kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi insya Allah di lain waktu. Terima kasih, saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Tatang. Ya, sama-sama Pak Bu. Izin live, Pak. Monggo.